Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Di video kali ini kita akan belajar tentang bernyanyi satu suara atau lebih dikenal dengan bernyanyi unisono. Namun sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik anak-anak, sudah hadir semua ya? Mari kita lanjutkan. Di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah membahas bernyanyi unisono ini melalui Google Meet. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita sudah bahas melalui teks dalam bentuk PPT. Di pertemuan sebelumnya melalui Google Meet mungkin saja banyak terjadi kelemahan. Yang pertama, mungkin akses internet kurang baik sehingga suaranya bisa terputus-putus atau tersendat-sendat. Kemudian melalui Google Meet tidak bisa diulang jika kita masih ada hal yang belum difahami, kecuali direkam. Kemudian yang melalui teks PPT itu literasi melalui teks. Nah, jika kalian tidak membaca dengan baik, maka tidak akan ada yang bisa diterima dalam kepala kita. Ya, bagi anak-anak yang membaca dengan baik, sedikit banyak bisa ditangkap. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak ingin memberikan cara yang berikutnya, cara yang lain, yaitu cara dengan membaca teks sekaligus mendengarkan audio. Jadi ini bentuknya video, kalian bisa membaca teksnya, tapi juga sambil bisa mendengarkan audionya. Ya. Tambahan yang lain adalah literasi melalui video yang disampaikan oleh Indra Aziz tentang 7 langkah mudah belajar bernyanyi. Itu juga bentuk literasi. Dari beberapa cara tadi, ya, dari yang mulai Google Meet, teks PPT, kemudian yang sekarang kita lakukan, kemudian video Indra Aziz, semuanya itu literasi. Kita berusaha untuk menangkap materi yang ada di dalamnya. Jika kita sungguh-sungguh menyimak dengan baik, maka pasti akan ada yang masuk ke dalam kepala kita. Nah, keuntungan dari video seperti ini, maka kalian jika masih ada yang belum difahami, bisa diputar ulang. Ya, untuk itu perhatikan baik-baik, catat hal-hal yang penting sehingga pada saatnya tes nanti bisa menjawab soal dengan baik. Nah, anak-anak, kali ini kita sedang mengembangkan literasi, ya, belajar menangkap apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya, lalu berusaha untuk menyampaikannya kembali dengan baik dan benar pula. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang literasi. Literasi itu apa? Literasi itu belajar membaca dan belajar menulis. Belajar membaca dan menulis artinya luas, ya, bukan sekedar belajar membaca dan menulis saja. Kalau belajar membaca dan menulis saja itu sudah kalian lakukan ketika di SD, kelas 1, kelas 2, ya, mungkin sampai kelas 3. Belajar membaca huruf, membaca kata, sampai membaca kalimat.
Begitu juga belajar menulis huruf, belajar menulis kata, belajar menulis kalimat, sampai menulis paragraf. Saat ini di SMP kamu pasti sudah bisa menulis secara dikte. Kalau ada guru yang mendikte paragraf, kalian diminta menulis, pasti kamu sudah bisa. Ya, kamu sudah bisa membaca dengan lancar, kamu sudah bisa menulis dengan baik, cepat dan baik tulisannya. Karena kamu sudah literasi di SD. Nah, literasi sekarang kita kembangkan menjadi bukan sekedar belajar membaca dan menulis saja, tapi memahami apa yang dibaca, memahami apa yang didengar, dan mengungkapkan kembali apa yang kita tangkap dalam bacaan tersebut atau dalam tayangan. Kita melihat tayangan dalam bentuk video, kemudian kita harus mampu mengungkapkan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Apa yang kita baca dalam buku, kita harus mampu menangkapnya, lalu mengungkapkannya kembali dalam bentuk tulisan maupun lisan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, membacanya sudah lancar tapi belum bisa menangkap. Itu berarti belum mengembangkan literasinya. Maka dari itu harus mulai belajar menangkap apa yang dibaca. Ya, dibaca sekali mungkin belum tahu, belum paham, mungkin harus 2 kali dibaca, mungkin harus 3 kali dibaca, bahkan mungkin sampai 5 kali dibaca baru paham isinya apa. Ya, nanti aplikasinya terhadap apa? Contohnya, kalau kalian membaca soal, ya, soal itu dalam bentuk teks, kalian baca soal, bisa jadi soal itu belum difahami 1 kali baca. Mungkin saja harus 2 kali, harus 3 kali, baru paham isinya apa. Baru paham apa yang ditanya. Baru paham apa yang menjadi soal. Bagaimana kita bisa menjawab kalau kita tidak paham soalnya? Ya, kita bisa paham soal karena kita baca soal itu dan kita pahami. Maka dari itu, belajar membaca dan memahami apa yang dibaca itu penting. Belajar membaca, kemudian memahami apa yang dibaca dan mengungkapkan kembali apa yang kita baca. Itu penting. Nah, semua itu adalah cara bagaimana kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita butuhkan di dalam wacana, di dalam video, di dalam teks tersebut. Bapak mengajak kalian untuk mengembangkan literasi kita. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke pembahasan belajar bernyanyi unisono, bernyanyi dengan satu suara secara kelompok. Di akhir pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Kemudian mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Lalu dalam hal praktiknya, kalian juga diharapkan mampu menyanyikan lagu daerah dengan berlatih vokal, berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagunya. Kemudian mampu juga mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Ya, tapi di sini nanti kalian diminta untuk mendeskripsikan makna lagu yang dinyanyikan atau mungkin sejarah lagu tersebut, sejarah terciptanya lagu tersebut secara lisan. Nah, dari sini mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan bernyanyi unisono? Apa ciri-ciri bernyanyi unisono? Apa perbedaan dan persamaan bernyanyi unisono dengan bernyanyi solo atau dengan paduan suara?
Lalu apa saja teknik vokal yang harus dikuasai? Sebelum kita membahasnya, kita akan lihat dulu tampilan atau kita akan lihat dan simak baik-baik beberapa video yang akan Bapak tayangkan di sini. Silakan simak baik-baik. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, itu tadi 3 video, 3 contoh video. Bernyanyi unisono, paduan suara, dan solo vokal atau menyanyi solo. Ya, solo vokal atau menyanyi solo. Kita lihat video pertama, unisono, ada beberapa orang, artinya mereka berkelompok. Kemudian di paduan suara juga ada beberapa orang, itu pun berkelompok. Sementara di menyanyi solo hanya 1 orang. Itu kalau dilihat dari jumlah peserta di dalamnya. Kalau kita dengar suara, unisono menyanyikan hanya dengan 1 suara. Ya, mereka berkelompok tapi menyanyikannya hanya 1 suara. Tidak ada suara yang lain. Yang dinyanyikan lagu aslinya, melodi pokoknya. Jadi melodi pokok itu lagu aslinya. Sementara di paduan suara, kita dengar di dalamnya ada suara yang berbeda. Mereka ini menyanyikan beberapa suara. Mungkin ada suara 1, 2, mungkin 3, mungkin 4 bahkan. Dan biasanya paduan suara dewasa seperti ini itu minimal 4 suara. Ada suara sopran, ada suara alto, ada suara tenor untuk laki-laki, ada suara bass laki-laki. Nah, kemudian di video ketiga yang solo itu sudah pasti suatu suara karena 1 orang. Nah, dari ketiga video tersebut kita bisa melihat ada perbedaan tapi ada juga persamaannya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Unisono dengan paduan suara. Unisono berkelompok. Paduan suara juga berkelompok. Berarti sama-sama berkelompok. Jadi persamaannya berkelompok. Unisono menyanyikannya hanya dengan 1 suara saja. Paduan suara beberapa suara, itu perbedaannya. Paduan suara beberapa suara, ada mungkin 4 suara, bahkan mungkin sampai 8 suara. Tapi unisono walaupun berkelompok hanya 1 suara. Itu perbedaan. Bapak ulang. Perbedaan dan persamaan unisono dan paduan suara. Persamaannya sama-sama berkelompok. Perbedaannya,
unisono menyanyikan satu suara, paduan suara menyanyikan beberapa suara. Nah, sekarang perbedaan unisono dengan solo. Menyanyi solo satu orang, unisono berkelompok. Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaannya unisono berkelompok, solo perorangan. Ada persamaan nggak? Ada. Persamaannya apa? Sama-sama menyanyikan hanya satu suara. Nah, jadi ketiga video ini masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Unisono berkelompok tapi satu suara. Paduan suara berkelompok beberapa suara. Solo satu orang satu suara. Ya, jadi ketiga video ini masing-masing punya ciri. Nah, di materi pembelajaran bernyanyi unisono ini nanti kita akan mempraktikkan bernyanyi unisono secara kelompok. Ya, karena kita bernyanyi unisono, maka kita harus berkelompok. Ya kan? Nah, di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa berkelompok. Gimana caranya berkelompok? Maka kita akan menggunakan cara yang berbeda. Kita akan tetap berkelompok, tetapi kita sebut kelompok virtual. Ya, kita akan bernyanyi unisono secara kelompok virtual. Itu yang akan kita praktekkan di pembelajaran saat ini, karena di masa pandemi. Lalu bagaimana kelompok virtual itu? Maka kita saksikan dulu tayangan atau contoh video bernyanyi unisono secara kelompok virtual. Ayo kita saksikan sama-sama. Nah, itu tadi contoh video yang sudah dibuat anak-anak bernyanyi unisono secara virtual. Ya, jadi kita akan buat kelompoknya seperti contoh ini. Tetap kelihatan berkelompok walaupun kelompoknya virtual. Nah, lalu bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan. Ya, kita akan sampai kepada bagaimana cara membuat video unisono secara virtual. Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang unisono dulu. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah men-share e-book Seni Budaya. Itu adalah buku pegangan kita. Mudah-mudahan kalian sudah mendownload dan silakan di-print supaya bisa dibaca-baca. Nah, unisono ini ada di bab 3. Di sana judulnya menyanyi dengan satu suara. Bernyanyi unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tapi harus dilakukan secara kelompok. Nah, seperti contoh tadi ya, unisononya berkelompok. Dan dinyanyikan hanya satu suara. Jadi artinya mereka berkelompok tapi menyanyikan satu suara saja. Dengan kata lain, bernyanyi unisono adalah bernyanyi secara kelompok dengan satu suara. Apa yang dimaksud dengan unisono? Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan bernyanyi unisono, yaitu bernyanyi secara kelompok dengan satu suara. Nah, dari kalimat-kalimat di atas, kita pun sudah bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan apa ciri-ciri bernyanyi unisono. Nah, ya kita lihat di tulisan yang berwarna kuning. Unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tapi harus dilakukan secara kelompok. Nah, itu menjadi satu ciri. Berarti kalau begitu ciri yang pertama adalah menyanyikan lagu secara kelompok.
Kemudian yang tertulis dengan warna hijau, di situ sudah juga kita jadikan ciri. Ya, menyanyikan hanya dengan satu suara saja. Menyanyikan satu suara itu yang mana? Sudah pasti menyanyikan lagu atau melodi pokoknya atau lagu aslinya. Nah, jadi 3 hal ini menjadi ciri bernyanyi unisono. Menyanyikan secara kelompok, menyanyikan hanya dengan satu suara, dan menyanyikan hanya melodi pokoknya saja atau melodi aslinya saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan dan persamaan bernyanyi unisono dengan bernyanyi solo? Nah, seperti yang diungkapkan tadi di atas, dalam video sudah jelas terlihat bahwa unisono dan menyanyi solo ada persamaan dan ada perbedaan. Menyanyi solo dilakukan satu orang, sedangkan unisono secara kelompok atau bersama-sama. Itu perbedaannya. Persamaannya, baik unisono maupun solo vokal sama-sama menyanyikan satu suara, yaitu melodi pokoknya atau lagu aslinya. Selanjutnya, ada pertanyaan yang lain. Apa perbedaan dan persamaan bernyanyi unisono dengan paduan suara? Nah, kita lihat lagi di video tadi. Ya, silakan kalian lihat lagi nanti bernyanyi unisono dengan paduan suara. Ada persamaan, ada perbedaan. Ya, silakan kalian cari jawabannya melalui video tadi. Nah, kita kembangkan literasi kita. Ya, kita lihat apakah kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut melalui video di atas. Nah, kita kembangkan, kita belajar mengembangkan literasi. Berikutnya, apa saja teknik vokal yang harus dikuasai? Ya, teknik vokal yang menjadi dasar. Yang pertama, artikulasi. Adalah pengucapan lirik lagu dengan baik dan jelas. Jadi artikulasi bukan sekedar mengucapkan kata demi kata. Dalam hal bernyanyi akan lebih spesifik kalau kita sebut pengucapan lirik lagu. Ya, jadi saat kita bernyanyi mengucapkan lirik lagunya harus baik dan jelas. Jelas didengar orang lain. Kalau jelas didengar orang lain, maka akan mudah difahami. Yang kedua, frasering adalah aturan pemenggalan kalimat lagu. Bukan hanya sekedar kalimat, tapi di sini adalah kalimat lagu. Karena kalimat dalam bentuk lirik belum tentu sama dengan kalimat lagu. Kalimat lagu di sini berlaku untuk vokal maupun instrumen. Ya, jadi aturan pemenggalan kalimat lagu dengan baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, intonasi. Kalau Indra Ajis menyebutnya pitch. Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kita bernyanyi tidak ditarik-tarik tapi harus tepat di not tersebut. Itu intonasi. Jadi kalau ada yang belum tepat notnya maka disebut intonasinya kurang baik atau belum baik. Pitch-nya belum baik, maka dia harus banyak berlatih kembali. Berikutnya, kita juga perlu menguasai tempo. Nah, ini kata Indra Ajis penting sekali. Tempo itu adalah kecepatan atau cepat lambatnya irama sebuah lagu. Jadi kalau kalian bernyanyi diiringi musik, maka temponya harus sama dengan musik. Jadi kita bernyanyi diiringi musik, nah temponya kita harus sama dengan musik tersebut. Gitu ya, karena musiknya dari audio, bukan musik langsung. Atau yang kelima, dinamik. Nah, dinamik ini situasional namanya ini, ya. Di saat tertentu kita harus melemahkan suara
Di bagian tertentu kita harus menaikkan suara, menguatkan suara. Itu dinamik. Jadi kuat, lemahnya, keras, lembutnya suara di bagian tertentu. Jadi ada bagian lagu yang harus lembut, maka kita harus mengurangi. Ya, kita harus kuat, kita harus keraskan. Itu adalah dinamik. Kemudian yang F, yang keenam, ekspresi. Ini adalah bernyanyi melalui hati. Sudah dikuasai banget lagunya, sangat dikuasai lagunya, sehingga dia sudah tidak berpikir lagi tentang tempo, tidak berpikir lagi tentang nada gitu. Betul-betul sudah dikuasai, sehingga merupakan penghayatan ungkapan perasaan seorang penyanyi, yaitu ekspresi. Jadi semuanya sudah dikuasai, sehingga ekspresi itu akan muncul dengan sendirinya nanti. Nah, itulah teknik vokal yang harus kita kuasai dalam hal belajar bernyanyi. Nah, berikutnya selain teknik vokal ada juga teknik pernapasan. Teknik pernapasan dibutuhkan dalam belajar bernyanyi agar mendapatkan power yang kuat serta nafas yang panjang. Jadi pernapasan yang panjang itu dibutuhkan ketika kita menemukan frase yang panjang. Ya, untuk menyanyikan frase yang panjang dibutuhkan nafas yang panjang. Supaya kita bisa bernafas panjang, maka kita harus berlatih ya, teknik pernapasan yang baik. Nah, yang pertama ada teknik pernapasan dada. Jenis pernapasan ini dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas karena pernapasan ini sangat pendek sehingga tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Jadi teknik pernapasan yang pertama adalah pernapasan dada, dan ternyata pernapasan tersebut tidak cocok digunakan untuk bernyanyi. Teknik pernapasan kedua yaitu pernapasan perut. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun pernapasan ini kurang efektif untuk bernyanyi karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Nah, yang kedua pun ternyata tidak cocok digunakan untuk bernyanyi. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Pernapasan ini adalah pernapasan yang paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Nah, pernapasan yang ketiga ini yaitu pernapasan diafragma ternyata adalah pernapasan yang paling cocok digunakan dalam bernyanyi. Jadi diafragma bisa mengatur keluarnya udara semau kita. Ya, sehingga pernapasan ini adalah pernapasan yang digunakan oleh seluruh penyanyi-penyanyi profesional. Demikianlah pembahasan tentang bernyanyi unisono. Bernyanyi secara kelompok dengan satu suara. Berikutnya kita akan mempraktikkan bernyanyi dengan satu suara secara kelompok ini, namun kelompoknya kita sebut kelompok virtual. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Jika ada yang belum difahami, silakan putar kembali video ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi kalian. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap di rumah saja. Jaga protokol kesehatan, patuhi 5M. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.